Baik, sebelum perkuliahan pada pagi hari ini kita mulai, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Untuk materi, untuk modulnya sudah saya kirimkan di grup Telegram ya. Silakan disimak. Tapi nanti akan ada beberapa penyesuaian di mana modul yang saya berikan nanti itu terkait dengan materi, karena materinya juga kita update berdasarkan SKKNI Penanganan Pasca Panen, sehingga nanti modulnya juga akan sedikit berbeda. Nah, di modul nanti ada beberapa yang masuk di dalam SKKNI dan ada yang tidak masuk ke dalam SKKNI. Nanti menyesuaikan. Kemudian informasi yang selanjutnya, yang kedua, bahwa selain nanti Bu Astri, ada satu lagi nanti dosen baru yang akan mengajar di penanganan pasca panen. Nah, tapi nanti kemungkinan di akhir-akhir ya, di setelah UTS kemungkinan ya. Di awal-awal ini nanti masih dengan saya dan juga dengan Bu Astri. Tapi untuk teknisi masih tetap sama, yaitu dengan Bu Jamila atau Mbak Omi. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, ini terkait dengan materi pada hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang komponen penyusun bahan pangan. Komponen penyusun bahan pangan ini hanya materi, masuk dalam kategori materi pengantar. Masuk dalam kategori materi pengantar, kenapa? Karena hanya sebagai pengetahuan saja basicnya. Hanya sebagai pelengkap saja. Sehingga nanti pada saat di materi-materi selanjutnya, semisal untuk materi pengeringan ya, materi pengeringan, penyimpanan gitu ya, atau kerusakan bahan pangan, nanti kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang harus diidentifikasi, yaitu komponen penyusun bahan pangannya. Sehingga mata kuliah penanganan pasca panen, saya masukkan materi komponen penyusun bahan pangan ini, agar supaya nanti pada saat materi-materi selanjutnya itu tidak kesulitan memahami istilah-istilahnya. Ya, kenapa sih misalkan di penyimpanan gitu ya, mana dulu nih yang yang rusak gitu ya ketika disimpan. Nah, kita lihat dari mana kerusakan itu? Dilihat dari komponen penyusun bahan pangannya. Lebih didominasi apa? Gitu. Apakah didominasi air, apakah didominasi oleh komponen penyusun bahan yang lain. Sehingga saya pikir ini sangat penting untuk kemudian kita simak bersama bahwa intinya dalam bahan pangan apapun ya, komponen penyusunnya ada sekitar ada empat penyusun bahan bahan pangan utama, sisanya adalah komponen penunjang. Nah, di situ. Nah, apa saja untuk komponen bahan pangan? Nah, kita lanjutkan untuk materinya ya. Nah, ini. Komponen penyusun bahan pangan yang pertama itu ada air. Ada water. Ya, ada air. Kemudian komponen penyusun bahan pangan yang kedua itu ada karbohidrat. Nah, ini sebetulnya air, karbohidrat itu lebih sering terdengar di telinga kita, tetapi seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh. Tapi begini ya, sebetulnya kalau komponen penyusun bahan pangan ini kan erat kaitannya sama prodi gizi sebetulnya. Hanya saja begini, kalau prodi gizi itu yang dibahas adalah komponen penyusun bahan pangan yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi kalau komponen penyusun bahan pangan di penanganan pasca panen adalah komposisi bahan pangan yang ada di dalam pangannya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Perbedaan antara bahan pangan yang ada di prodi gizi sama komponen penyusun bahan pangan yang ada di kita. Gitu. Tapi sebetulnya ada korelasi sedikit, cuman nggak banyak gitu ya. Nah, oke. Yang selanjutnya untuk ingredients ya, untuk penyusun bahan pangan itu ada protein.
dan lemak. Nah, ini ada empat ini adalah komponen penyusun yang utama. Jadi karbohidrat, protein, lemak, air. Nah, empat ini adalah komponen penyusun bahan yang utama. Selanjutnya, asam organik ini komponen penunjang. Ya, komponen penunjang. Vitamin dan mineral ini komponen penunjang. Dan senyawa volatil. Senyawa volatil ini nggak kita bahas lebih banyak karena senyawa volatil itu senyawa yang mudah sekali menguap. Nah ini. Ada 7. Bisa dipahami? Selanjutnya, komponen pertama air, komposisinya total berbahan. Ya, kayak apa namanya? Misalkan buah-buahan nih satu nih ya, kayak kol misalkan atau jeruk gitu. Komponen penyusun utamanya adalah air, di mana komposisinya 70 sampai 90%. Ya, bahkan ada yang komposisinya lebih dari itu. Ya, misalkan yang lebih dari 90% yaitu semangka, ya, mentimun, itu posisi lebih dari 90%. Nah, kalau grain, ya, grain itu biji-bijian. Biji-bijian itu grain, kayak misalkan apa, kopi, ya, kedelai, beras. Nah, itu posisinya di 10% sampai 20%. Nah, komposisi air yang ada di dalam bahan pangan itu sangat fluktuatif. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Nah, nanti pada saat kita di materi penyimpanan, nanti yang paling air itu ada pada suhu dan kelembapan. Ya. T dan RH. T itu suhu, kelembapan itu RH, relative humidity namanya. Kalau suhu satuannya ya bisa Fahrenheit, Kelvin, sama Celsius. Kalau kelembapan satuannya apa? Persen. Tetapi nanti RH ini kelembapan itu nanti ada yang RH-nya menggunakan persen kelembapan udara basah atau kelembapan udara kering. Nah, itu bedanya. Saya ulang, kalau suhu simbolnya T, bisa satuannya kita menggunakan Kelvin, Fahrenheit, ataupun Celsius. Kalau kelembapan, ini satuannya persen, tapi nanti kelembapan akan dibagi menjadi 2, menggunakan dry basis atau persen udara kering, dan wet basis atau persen udara basah. Nah, kadar air ini sangat dipengaruhi oleh waktu pemanenan. Untuk kadar air, nanti ada tekniknya mengukur kadar air. Ya, materinya ada di materi pengeringan. Sehingga pengantar ini untuk komponen penyusun bahan pangan ini nanti mendasari untuk acara-acara selanjutnya. Kemudian yang kedua, setelah air tadi apa? Komponen penyusun bahan pangan. Ada apa? Karbohidrat. Oke, karbohidrat ya. Nah, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kan merupakan hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. Ada yang tahu nggak persamaan ini? Persamaan fotosintesis dulu. Ada yang tahu? Karbohidrat ini kan hasil fotosintesis nih.
C6H12O6. Nah, itu patinya. Reaksinya dimulai dari apa? Kalau reaksi fotosintesis dimulai dari udah lupa ini. CO plus air dibantu klorofil dan cahaya matahari. CO2 plus H2O Dibantu cahaya matahari dan klorofil. Menjadi karbohidrat dan energi. Oke, C6H12O6 plus O2. Plus O2. Nah, itu reaksi fotosintesisnya. Kalau reaksi ininya, respirasi. Kalau respirasinya, reaksinya gimana? O2 ditambah dengan Bisa? Sudah, Pak. Bisa kita lanjutkan? Ya. Nah, pada buah dan sayur ini kandungannya 2% sampai 40%. Untuk karbohidratnya. Nah, karbohidrat itu sebetulnya gula. Karbohidrat itu sebetulnya gula. Ada gula apa saja? Ada glukosa, ada fruktosa, dan juga ada sukrosa. Ya. Nah, ini ada beberapa kandungan, ya, kandungan untuk beberapa komoditas, kayak apel misalkan, itu glukosanya ada 3 gram per 100 gram berat segar. Berarti kalau di total gramnya untuk karbohidratnya ada berapa gram? Ada berapa gram totalnya? Total kandungan gula utama untuk komoditas apel. Ada berapa gram? Ada 9 gram. Kan tinggal jumlah aja. Yang paling banyak di apa nih? Komoditas apa? Untuk karbohidrat. Dari pisang, coklat. Sehingga biasanya tuh kalau puasa awal-awal tuh makan kurma kan ya. Nah, itu gulanya itu luar biasa banyak. Dan gula itu kan, komponen gula itu untuk energi ya, untuk energi. Sehingga kalau kalian nantinya memiliki program diet untuk penurunan berat badan, itu ya hindari yang kadar gulanya tinggi. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang butuh asupan karbohidrat yang banyak, misalkan setelah puasa gitu ya, maka butuh makanan yang kandungan gula utamanya tinggi kayak kurma gitu ya. Oke. Nah, karbohidrat tadi kan gula utama tuh ya. Gula utama tadi ada glukosa ya, ada fruktosa. Kemudian ada apa lagi tadi? Sukrosa. Sukrosa ya. Nah, ini pemecahannya. Glukosa yang dia itu gula sederhana disebut dengan monosakarida. Karena nanti ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nggak usah terlalu rumit dengan sakarida itu, karena hanya sekedar pengetahuan saja, gitu ya. Ya intinya kalau monosakarida itu gula sederhana. Gula sederhana itu apa? Ya glukosa. Meskipun fruktosa dan glukosa sama-sama monosakarida, sama-sama gula sederhana, kalau glukosa itu disalurkan dalam darah, diprosesnya di dalam darah. Kalau misalkan fruktosa, diprosesnya itu ada di hati. Nah, itu perbedaan antara glukosa dengan fruktosa. Sementara untuk sukrosa, dia
gabungan dua monosakarida tadi, fruktosa dan glukosa. Nah, sukrosa ini kalau bisa diserap baik dengan tubuh, dia nggak bisa diserap dalam bentuk disakarida, nggak bisa. Dia harus dipecah dulu, dipecah menjadi monosakarida, menjadi gula sederhana. Nah itu ya. Jadi itu untuk karbohidrat. Setelah karbohidrat apa nih tadi? Protein. Setelah karbohidrat? Protein. Protein. Nah, ini kandungannya rendah sih, di komponen bahan pangan itu rendah. Paling banyak tadi di akhir, yang kedua karbohidrat. Nah kalau protein ini rendah kandungannya. Biasanya hanya berkisar 1-2%. Pada legum itu kacang-kacangan, nah itu posisinya bisa 5-8%. Kedelai gitu ya, legum ya, itu bisa 5-8%. Penyusun protein itu asam amino. Yang bedain antara protein dan asam amino. Nah, jadi intinya protein itu disusun oleh apa? Disusun oleh asam amino. Nah, asam amino yang paling kecil, nah itu berarti komponen proteinnya paling baik. Nah, gitu. Nah, kalau asam amino esensial, kan ada esensial sama non-esensial. Asam amino esensial dia diproduksi oleh tubuh. Sementara yang non-esensial, ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga butuh asupan protein dari yang lain. Dari sumber lain. Ya. Selanjutnya lemak. Nah pada buah, ini kandungannya kurang dari 1%, kecuali alpukat. Kalau alpukat ini kandungannya kurang lebih 20%-an. 20%-an untuk alpukat. Ya. Jadi buah yang kandungan apa namanya? Kandungan lemaknya paling tinggi itu ada pada alpukat. Pada buah olive, ini 15%-nya itu lemak, itu pada epidermis. Epidermis itu pada lapisan ini ya, pada lapisan apa namanya, kulit ya. Kayak misalkan sawit itu kan juga masuk dalam buah yang dalam kategori olive ya. Atau misalkan kalau di luar negeri itu ada olive oil ya, minyak zaitun gitu ya, zaitun. Nah itu memang yang diperas itu ada pada kulitnya. Nah itu. Nah lemak ada lemak jenuh dan tak jenuh. Kalau lemak jenuh itu lemak tak jenuh, lemak yang menyehatkan bagi tubuh. Nah, kalau sayur dan buah ini lebih banyak mengandung lemak tak jenuh. Kalau yang jenuh biasanya ada pada apa? Biasanya ada pada apa? Kalau yang lemak yang jenuh. Biasanya ada di daging mungkin, Pak. Ya oke. Nah, jadi lebih banyak di daging ya. Kalau yang lemak yang jenuh. Kalau yang tak jenuh ini lebih banyak pada sayur dan buah. Nah, oke. Selanjutnya ada asam organik. Ada asam organik. Asam organik ini terbentuk, ini masuk komponen penunjang ya. Jadi asam organik itu salah satu komponen penunjang. Dia terbentuk pada proses metabolisme tanaman, ya asam organik ini. Contohnya, kalau di jeruk itu ada asam sitrat. Kalau di apel itu ada asam malat. Di anggur ada asam tartrat. Kemudian di keju ada asam laktat. Kalau laktosa ya, itu berarti dia asamnya dihasilkan dari susu, ya laktat. Makanya ada susu laktogen, laktamil. Ya. Nah itu berangkatnya dari susu. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Nah vitamin dan mineral ini
nilai gizinya ada beberapa ya. Jadi misalkan begini, di satu komoditas itu memiliki beberapa macam vitamin dan juga mineral. Contoh misalkan di guava itu vitamin C-nya ada 200. Ya, cabai kecil vitamin C-nya ada 150. Nah, begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini yang terakhir. Kalau yang senyawa volatil itu apa ya? Senyawa volatil itu senyawa yang ada di dalam bahan pangan, tetapi mudah menguap. Nah, ini kalau saya jelaskan di sini nggak akan paham, saya yakin. Karena memang ini bidangnya adalah bidang kimia organik banget. Untuk agribisnis saya pikir nggak usah. Hanya cukup tadi, sebetulnya kan ada 7 tuh. Ini kita jelaskan 4 komponen utama dan 2 komponen penunjang. Yang satu senyawa volatil nggak saya ini kan. Nah, hanya untuk mengetahui saja, sebetulnya komponen di dalam buah, sayur, kemudian daging itu ada apa saja sih gitu ya. Nah, setidaknya ada itu, ada 4 komponen penyusun utama dan 3 komponen penunjang. Nah, di situ. Udah praktikum belum? Praktikumnya udah sampai mana? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum. Minggu depan. Oh, oke, minggu depan. Nah, kemungkinan nanti untuk praktikum yang pertama kalian mengumpulkan dulu referensi mengenai kandungan bahan pangan. Nah, itu. Nanti dengan Bu Jamila ya untuk praktikumnya. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Masih belum, Pak. Lanjut, Pak. Oke, materinya udah selesai. Materinya udah selesai. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Kita ngomongin tentang komponen penyusun bahan pangan. Silakan, jika ada yang ditanyakan. Nanti untuk modulnya udah saya kirimkan ya. Udah silakan dicek di grup Telegramnya. Untuk modul. Kalau yang nanti tidak bisa menghadiri di kuliah ini, nanti bisa materinya saya upload di di YouTube ya. Nanti bisa sekalian kalian absennya di situ. Oke, ada pertanyaan? Jadi yang nggak bisa gabung di Meet, bisa gabung di YouTube nanti. Termasuk misalkan jika ada pertanyaan, bisa nanti tuliskan di kolom komentar ya. Masa saya harus ngomongkan jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Di situ terserah kalian. Tapi kalau komen itu untuk nyatet absensi sih biasanya. Oke, sekalian jika misalkan ada pertanyaan, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Baik, sudah? Ada pertanyaan? Bapak izin tanya. Oke. Yang untuk komen di YouTube itu teman-teman ada yang tidak muncul ya Pak, untuk absensinya itu bagaimana nggih? Muncul. Muncul. Kemarin yang beberapa yang japri di saya, karena memang dia tidak login dulu, tidak punya akun Gmail-nya, tidak masuk ke akun Gmail-nya, sehingga tidak bisa untuk komen. Biasanya harus masuk ke akunnya dulu di Gmail-nya, baru kemudian bisa komen. Nah gitu. Oke, Bapak. Oke. Alright, yang lain? Is there still any questions? Izin bertanya, Pak. Oke, go ahead. Dari beberapa komponen tadi, Pak, yang paling besar mempengaruhi terhadap susut bahan pangan itu komponen yang mana, Pak? Water. Di water. Tadi kan komponen yang paling utama, oke? Ya, Pak. Itu yang menyebabkan faktor utama dalam menyebabkan susut pada bahan pangan itu, Pak. Iya.
Ya, ada pada air, ada komponen pada komponen air. Kan tadi ada posisi di 70 sampai 90% komposisinya. Misalkan susut karena memang dia harus dikeringkan untuk proses penyimpanan. Maka nanti kadar airnya yang pasti turun pertama. Itu. Untuk susut bahan pangan biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dominannya water content maksudnya ya. Ya di situ. Ada Baik, lagi? Pak. Terima kasih, Pak. Selain ini ya, selain nanti ada kerusakan bahan pangan, karena nanti susut itu lebih gini, komponennya kan ada water ya paling dominan. Nah nanti pada saat ada kerusakan ya, kerusakan biologis, kerusakan mekanis, kerusakan fisik misalkan, nanti biasanya waternya dulu yang diserang sama patogen. Itu sehingga nanti pada saat proses pembusukan gitu ya, ketika dia sudah memar terjadi pelukaan, nanti waternya dulu yang diisi sama bakteri, sama kapang, sama jamur gitu, sehingga nanti susutnya lebih tajam lagi kalau udah ngomongkan di kerusakan bahan pangan. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Welcome. Oke, setelah ini ada pertanyaan yang lain? Cukup? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.